Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, tujuan dari reproduksi adalah menghasilkan keturunan. Yang kedua, reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Yang ketiga, reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Yang keempat, umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Yang kelima, fertilisasi merupakan penyatuan antara sperma dengan ovum. Yang keempat, sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis. Yang ketujuh, ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Yang kedelapan, spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet, atau yang sering disebut dengan gametogenesis. Yang berdasarkan cara perkembangbiakan manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi pria yang pertama adalah testis, yang kedua adalah vas deferens, ketiga kantong sperma, keempat penis. Organ reproduksi wanita yang terdiri tiga. Yang pertama adalah ovarium, yang kedua adalah oviduk, yang ketiga adalah vagina. Sekarang kita bahas tentang organ reproduksi pria. Mempunyai dua fungsi reproduksi. Yang pertama adalah produksi sel kelamin atau sperma. Yang kedua, melepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian, yaitu testis, vas deferens, kantung sperma, dan penis. Testis sendiri berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau skrotum atau kantong buah yakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan kantong kelamin atau hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua adalah vas deferens, merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kantong sperma sendiri berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria melalui proses ejakulasi. Penis sendiri organ reproduksi sel genitalia laki-laki, terdiri dari kepala dan batang. Pada ujung glans pada pembukaan uretra, di mana urin dan air seni akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan sperm dan pembuluh darah. Batang ini berisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsang seksual. Vesicula seminalis atau kelenjar yang terletak di bawah vesika urinaria pria yang berfungsi menghasilkan cairan semen atau 70%. Kelenjar prostat, kelenjar yang terletak di antara vesika urinaria pria dan penis yang berfungsi mengatur sirkulasi air mani dan air seni. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper, dua kelenjar kecil yang terletak di atas penis yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Epididymis, saluran gulung yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan sperma sebelum terjadi ereksi saat berhubungan seksual. Inhibia, glikoprotein yang membantu melepasan FSH dan LH. Sekarang kita bahas dengan organ reproduksi wanita. Terdiri atas ovarium, indung telur, oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur, dan vagina. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Berjumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta. Ketika di rahim ibunya, pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri.
Ovarium diselubungi kapsul sehingga kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya ovarium yang sudah dibuahi bergerak ke rahim uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio sehingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan sebagian besar disebut corpus ureter atau rahim atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel atau saat terjadi menstruasi. Yang ketiga adalah vagina. Vagina sendiri adalah yang berfungsi sebagai organ persetubuhan atau untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina tersebut terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Sekarang bagaimana sistem reproduksi manusia bekerja? Bagaimana sih sistem reproduksi manusia bekerja? Sistem reproduksi manusia bekerja itu adalah kemampuan reproduksi pada manusia dikenal sebagai kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Reproduksi manusia dinilai sebagai kemampuan dan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Organ reproduksi manusia baik dari pria dan wanita memiliki peranan penting dalam proses reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi itu sendiri terjadi antara pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama yang lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda antara fungsi dan juga memiliki keunikan masing-masing secara genitalia. Dalam proses reproduksi terjadi atas percampuran antara sel kelamin laki-laki atau yang disebut dengan sperma dan sel kelamin perempuan yang disebut dengan sel telur atau kelamin perempuan. Jika bertemu, maka reproduksi akan terjadi. Jika percampuran antara sel kelamin jantan dan laki dan perempuan tidak terjadi, maka pembuahan akan tidak terjadi. Setelah pembuahan terjadi, sperma dan sel telur yang sebelumnya sudah menyatu akan menjadi janin atau kandungan di dalam rahim selama 36 hingga 40 minggu. Proses reproduksi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormon dan juga kesehatan pihak laki-laki dan perempuan. Sekarang spermatogenesis. Apa sih sebenarnya spermatogenesis itu sendiri? Spermatogenesis adalah proses pertemuan antara sel laki-laki yang terjadi epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon
gonadotrofin, dan hipofisis atau pituitarian bagian depan. Tubuli seminiferus terdiri atas sel Sertoli dan sel germinalis atau spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Sel spermatozoa disingkat sperma atau bersifat haploid N, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembuahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel tersebut di tubulus seminiferus dan kemudian disimpan dalam epididymis. Proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis. Yang pertama, spermatositogenesis atau spermatositogenesis, proses pembelahan sel dari spermatogenium menjadi spermatid. Adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogenium menjadi spermatosis primer atau meiosis 1. Selanjutnya spermatotid melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosis sekunder dan spermatid. Yang kedua adalah spermiogenesis atau spermiogenesis adalah suatu peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa, terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Terbagi menjadi tahap. Yang pertama adalah pembentukan badan Golgi, akson, kondensasi DNA. Yang kedua adalah pembentukan akrosom. Yang ketiga adalah pembentukan bagian ekor. Keempat adalah maturasi atau reduksi sitoplasma difagosit oleh sel Sertoli. Permeasi atau permeation adalah peristiwa pelepasan sel matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi oleh peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam satu epididymis, namun pergerakan sperma dalam satuan reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Kesimpulannya di sini, dari kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 2 fase atau tahap spermatogenesis. Yang pertama adalah fase spermatogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan yang sederhana. Yang kedua adalah fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa yang pertama adalah kelenjar hipofisis, yaitu menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormon atau FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormon atau LH. Yang kedua ada LH sendiri yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang ketiga adalah FSH. SHH sendiri adalah merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogenium untuk memulai spermatogenesis.
Yang keempat adalah hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Untuk sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.